Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Iya dong sayang. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Kamu diselingkuh kamu. Dasar menantu nggak tahu diri. Kamu pikir rumah ini nggak ada aturannya? Hah? Nggak pernah ada niatan ngusir mama kamu, nggak ada, Mas. Aku nggak mau dengar sama kamu. Mereka semua udah tidur. Yuk. Aku nggak mau dipoligami, Mas. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi saksi dari sebuah pengkhianatan. Bayangkan, seorang istri dengan penuh cinta menjahit gaun pengantin terindah untuk dikenakan oleh wanita yang adalah selingkuhan suaminya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang dengan begitu tulus menjahit sebuah gaun pengantin yang indah. Namun tak pernah ia sangka, ternyata di balik benang-benang yang ia rajut, tersimpan luka yang tak kasat mata. Bahwa gaun itu bukanlah untuk pelanggan biasa, melainkan untuk perempuan yang adalah selingkuhan suaminya. Mari kita sambut Mbak Kirana. Mbak Kirana, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini mau menceritakan kisah Mbak kepada para pemirsa. Apakah Mbak sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak Kirana. Pernikahan saya dengan suami awalnya terlihat indah, Mbak. Dia mendukung karir saya sebagai desainer pakaian. Dan usaha ekspedisi yang ditekuni juga berjalan dengan lancar. Tapi 3 tahun setelah kami menikah, Kenapa Mbak? Apa yang terjadi? suami saya melarang saya bekerja. Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Mas maaf ya aku baru pulang. Mas kamu kenapa kok bete kayak gitu sih? Maafin aku ya, aku telat pulangnya ya. Kapan kamu berhenti kerja? Kenapa aku harus berhenti kerja, Mas? Kan kamu tahu, ini kerja impian aku. Aku bisa bikin baju dan gaun untuk kalangan atas. Kenapa mesti aku harus keluar? Ya itu dia. Karena kesibukan kamu. Aku merasa aku tuh gak dianggap sama kamu. Aku juga pengen kayak suami lainnya. Pulang kerja disambut sama istri. Main sama anak-anak kita. Kenapa kamu baru ngomong sekarang sih, Mas? Ya gimana aku mau ngomong? Kamu itu terlalu sibuk sama kerjaan kamu. Menurut aku 3 tahun sudah cukup. Waktunya kamu keluar dari sana. Dan kamu stay di rumah. padahal saat itu saya sedang bekerja di butik milik desainer ternama. Kalau boleh tahu Mbak, apa alasan suami melarang Mbak untuk bekerja? Katanya saya terlalu sibuk. Sampai-sampai saya belum dikaruniai keturunan. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan resign dari kantor aku ya, Mas ya. Tapi aku minta dibikinin butik di rumah. Jadi biar aku bisa tetap jahit dan jagain kamu. Gimana, kamu setuju nggak? Idenya bagus sih. Aku akan support kamu ya. Makasih ya sayang. Kayak di sini bagus taruh sini ya. Terus ini harus dipindahin kayaknya ya Mas ya. Mas, kamu kok diem aja sih Mas? Mas, gimana menurut kamu apa yang kurang dari butik aku? Kan kamu yang ngerti. Apa yang nanya aku? Kamu gitu banget sih, kan aku cuma nanya doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Waalaikumsalam. Mama. Mama, Aduh, Mama kok datang nggak bilang-bilang sih? Tau gitu kan aku jemput. Mama itu nggak mau ngerepotin kalian. nggak ngerepotin kok, Ma. Gimana kabar Mama? Mama selalu baik. Gimana keadaan kamu? Sudah isi belum? Belum, Ma. Ya ampun, 3 tahun nikah belum juga hamil. Kok nggak diperiksa sih ke dokter? Gimana mau hamil, mah? Kirana itu sibuk kerja. Waktu libur aja dia nggak istirahat. Malah ya sibuk-sibuk bikin desain. Terus diajak buat ke dokter juga dia nggak pernah mau. Jangan gitu dong Kirana. Kalau diajak periksa itu harus mau.
Mama itu sudah pengen nimang cucu. Iya, Ma. Sekarang aku udah resign kok dari kantor. Jadi aku sekarang kerjanya di sini, di butik ini. Dan bisa kapanpun untuk periksa, ya. Bagus kalau gitu. Mama nginep di sini ya. Buat ngikutin program kehamilan kamu. Iya, Ma. Mas, kapan kita bisa periksa bareng? Kenapa aku harus ikut? Kan yang mau periksa kamu, ya. Jadi kamu aja yang berangkat. Aku mah udah pasti subur, ya kan? Bayu benar. Kamu dulu aja yang periksa, gak usah ditunda-tunda. Sekarang ayo kita berangkat. Hari itu saya periksa kehamilan Mbak di dokter kandungan. Ibu mertua saya yang nemanin saya dari awal sampai selesai. Terus bagaimana Mbak hasilnya? Kata dokter, kandungan saya sebenarnya subur Mbak. Tapi memang ada sedikit masalah pada rahim saya. Kalau boleh tahu Mbak, masalah apa ya? Waktu saya masih remaja, saya pernah kecelakaan. Jadi gangguan itu yang bikin rahim saya bermasalah sampai sekarang Mbak. Tapi bisa disembuhin kan Mbak? Bisa Mbak. Dokter memberikan saya banyak obat. Jadi dia minta saya untuk rajin kontrol agar kondisi rahim saya bisa dipantau. Alhamdulillah ya Mbak. Setelah dikontrol dan juga pengobatan gimana Mbak? Apa langsung isi? Belum Mbak. Dan yang bikin makin beratnya lagi, dia selalu susah diajak periksa. Karena dia merasa dia yang subur. Dan dia selalu nuduh saya kalau saya yang bermasalah Mbak. Kata dokter, kandungannya Kirana itu bermasalah. Gara-gara pernah kecelakaan sebelum menikah. Tapi aku masih bisa hamil kok, Mas. Coba aja periksa dari dulu. Kan jadi ketahuan masalahnya di mana. Iya, Mas. Tapi kata dokter, kandungan aku ini subur. Asal rutin minum obat. Ya tetap aja kamu tuh salah. Untung ada mama tuh yang nganter kamu ke dokter. Kalau kamu nggak gila kerja dari dulu, pasti mama ini udah nimang cucu. Dan status aku sudah sebagai ayah. Mas, tapi itu nggak ada hubungannya sama kerjaan, Mas. Ya kan, Ma? Ada hubungannya lah. Kalau kamu itu lebih sering di rumah dan sering istirahat, pasti kamu sudah hamil. Udah, nggak usah ngomongin yang kemarin. Lebih baik kita sekarang fokus pengobatan aja. Pokoknya kamu harus jaga benar-benar kandungan kamu. Dan kamu harus serius minum obat ya. Iya, Ma. Nah, tuh, dengerin tuh kata mama. Iya, Mas. Oh iya, kamu kan belum makan siang. Mau aku masakin apa? Mau aku buatin apa? Mama juga mau makan apa, Ma? Mama nggak lapar. Kamu makan apa? Ya, aku masak ini. Ya. Aduh, aku nggak lapar. Udah, Mas. Kirana. Ya. Sebentar. Ya ampun, apa kabar? Ya, aku kangen banget tau sama kamu Kirana. Sama aku juga kangen banget. Sus, lihat deh. Pantes resign, ternyata udah punya butik sendiri. Ya kecil-kecilan sih, doain ya. Semoga butik aku bisa jadi besar dan dikenal sama banyak orang. Amin. Tapi aku ngerasa kehilangan kamu banget, Nak. Soalnya di kantor udah gak ada teman-teman lagi yang bisa suruh kamu. Maaf ya, kan sekarang kita udah ketemu lagi. Kamu kenapa sih, Nak? Kelihatannya murung banget. Kamu gak seneng ya kalau aku datang ke sini? Aku seneng kok kamu datang. Bener kamu gak ada masalah? Kalau ada apa-apa cerita sama aku. Kan dari dulu juga kamu suka curhat sama aku. Enggak, aku nggak ada apa-apa kok. Bener ya? Kalau ada apa-apa kamu bisa langsung cerita ke aku. Kirana, ada tamu? Iya mah, ini teman kantor aku. Oh, teman kantornya. Oh, lagi hamil ya? Berapa bulan? Jalan 7 bulan. Ajarin tuh si Kirana. Bagaimana bisa cepat hamil.
Saya sih sering kasih tahu sama dia. Tapi dia itu nggak pernah dengerin saya. Mentang-mentang saya ini mertuanya. Kirana, belajar sama teman kamu. Gimana caranya bisa cepat hamil. Kamu nggak ngiri sama dia? Ya udah ya, ibu ke belakang dulu. Nah, sekarang aku tahu apa yang buat kamu murung. Kamu capek kan ya selalu ditanyain tentang anak sama mertua kamu? Nah, ibu mertua kayak gitu tuh nggak bisa didiemin. Nanti kamu makin lama makin injek-injek. Dia nggak kayak gitu kok. Kamu gak usah terus-terusan belain ibu mertua kayak gitu. Aku yang baru pertama kali ngeliat aja, udah tahu kalau dia itu nggak respect sama kamu. Udah ya, gak usah dipikirin. Aku harus cabut nih. Ih, kamu nggak ngeliat butik aku dulu, mampir dulu ya? Lain kali aja ya, soalnya aku ada konsul, cek kandungan. Kamu iri ya? Mau kayak aku? Iya, pengen banget. Aku doain semoga kamu biar cepet hamil. Biar nggak dijahatin terus tuh sama ibu mertua kamu. Amin, makasih ya doanya. Iya. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Nanti kita berkabar-kabar lagi, oke? Iya, hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Iya, Udah. Halo, maaf. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rena. Iya, bisa dibantu Mbak? Mau pesen gaun pengantin? Bisa Mbak, bisa Mbak. Jadi biar lebih enak, Mbak Rena langsung aja ke butik saya. Bisa lihat model-model secara langsung gitu Mbak. Iya. Iya Mbak, saya tunggu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku dapat pelanggan pertama. Saya senang banget, Mbak. Di tengah tekanan dari suami dan mertua saya tentang kehamilan, akhirnya saya dapat juga pelanggan pertama saya. Wah, akhirnya Mbak ya. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di rumah mode ternama, akhirnya nggak sia-sia ya. Iya, Mbak. Begitu Rena menghubungi saya nggak pikir panjang. Saya langsung suruh dia datang ke butik. Saya nggak sabar, Mbak, bikin baju pesanan dia. Nah, jadi ini nih Mbak Rena, model-modelnya kamu bisa pilih. Duh Mbak, jangan manggil Mbak dong. Aku kan lebih muda dari Mbak. Panggil nama aja ya. Oh ya udah, Rena. Ya. Nih Rena nih, kamu bisa pilih-pilih ya Rena ya. Pilih pelan-pelan aja, soalnya kan ini gaun akan kamu pakai sekali seumur hidup. Jadi harus kamu pilih yang tepat, yang paling cocok, yang paling kamu suka. Ah Mbak, kayaknya aku mau pilih yang ini deh. Ini cocok gak ya kira-kira di badan aku? Nah, ini bagus banget sih. Ini pasti cocok banget di badan kamu. Ini bagus. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang kita mulai ukur dulu ya. Oke. Waktu Mbak mau nikah itu ada rasa deg-degan gak Mbak? Soalnya aku tuh semakin mendekati hari pernikahan aku tuh kayak makin deg-degan terus grogi gitu Mbak. Itu mah hal biasa. Udah, kamu tenang aja, jangan terlalu dipikirin, ya. Iya Mbak. Jalanin aja. Tapi Mbak Kirana udah punya momongan? Aku belum punya momongan. Yaudah, aku doain semoga Mbak Kirana cepat memiliki momongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya doanya ya. Ya, sebentar. Mas, udah pulang, Mas. Mas tahu gak sih Mas, aku hari ini seneng banget tahu teman aku yang lagi hamil itu dia hari ini kesini, terus aku juga dapat pelanggan baru Mas. Aku seneng banget Mas, akhirnya aku punya pelanggan pertama di butik aku. Kamu gak ada niat buat nawarin aku makan? Baru pulang kerja, malah ngomongin diri sendiri. Nawarin aku makan atau apa, kayak istri pada umumnya.
Maaf ya Mas ya, kemarin kan kamu nolak tawaran makan aku. Jadi aku pikir kamu hari ini juga akan nolak. Maafin aku ya Mas. Kan kamu tinggal nawarin aku lagi aja. Soal aku mau atau enggak, itu urusan belakangan. Iya Mas ya, aku minta maaf ya. Yaudah, sekarang kamu mau aku masakin apa Mas? Mau aku masakin ya? Nggak usah lah. Ada apa sih, Bay? Ini loh, Ma. Suami pulang kerja, bukannya nawarin makan atau minum kek. Malah ngomong yang gak jelas. Kamu tuh niat gak sih jadi istri? Kayak gini aja gak ngerti. Lihat tuh suami kamu kucel kayak gitu. Yang gak pernah kamu urusin selama ini. Baik, biar mama aja yang bikin makanan buat kamu. Mama jangan Ma, biar aku aja Ma. Udah kamu balik aja sana ke butik kamu. Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Aku ini kan istrinya Mas Bayu. Udah kewajiban aku untuk melayani suami aku. Gimana mau punya anak? Belum punya anak aja udah ribut terus kalian. Untung ada mama di sini. Kalau enggak, rumah tangga kalian udah hancur dari dulu. Mas, aku bikinin air hangat ya? Nggak usah. Aku bikinin makanan yang enak ya buat kamu ya. Enggak. Mas Bayu. Makanan buat siapa itu? Ini buat kita, Ma. Pantesan aja kamu susah hamil. Makanan ini gak sehat, tahu nggak? Ma, tapi ini kesukaannya Mas Bayu, Ma. Iya, karena kamu nggak pernah masak. Dulu mama itu selalu masak buat ayahnya Bayu. Mama nggak pernah beli makanan kayak gini. Apaan? Iya dong sayang. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Malam itu saya kaget melihat Mas Bayu bermesraan dengan seseorang lewat telepon. Saya langsung saja labrak dia. Aku akan kasih yang spesial buat kamu. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Aku ini lagi ngomong sama klien. Ya wajar aja dong kalau aku baik atau ramah sama dia. Kamu pasti bohongin aku kan, Mas? Siapa perempuan ini, Mas? Kamu itu cemburuan banget sih. Mas, kamu jujur sama aku. Kamu udah selingkuh pasti kan, Mas? Kamu udah selingkuh. Kasih kamu. Mas! Walaupun suami saya nggak ngaku, Mbak, saya tetap curiga. Saya ngerasa dia punya selingkuhan. Mbak nggak coba cari tahu siapa perempuan itu? Saya memilih untuk percaya kalau suami saya nggak selingkuh. Apalagi suami saya memang orangnya itu ramah, terutama sama klien-kliennya. Dan kepercayaan Mbak terbukti. Saya nggak tahu, Mbak, karena saya nggak terlalu mikirin soalnya ibu mertua saya selalu bikin saya darah tinggi, Mbak. Kirana, mama itu malu. Mama itu tadi acara arisan, semua teman mama bawa cucunya. Cuma mama doang yang gak bawa cucu. Ma, siapa sih yang gak pengen punya anak? Aku juga pengen banget, Ma. Mama gak butuh jawaban kamu. Mama cuma pingin kamu punya anak. Anak itu anugerah dari Allah, Ma. Kita cuma bisa berusaha dan berikhtiar, Ma. Dan tetap aja yang menentukan itu Allah, Ma. Rena. Mbak Kirana. Kamu siapa? Teman kantornya Kirana? Bukan, Ma. Ini tuh pelanggan sekaligus teman aku yang udah pesen baju pengantin untuk pernikahannya. Kalau sudah nikah, jangan ditunda-tunda punya anaknya ya. Iya, Bu. Jangan seperti Kirana. Sudah 3 tahun nikah, belum punya anak. Sudah ya, Mama pamit dulu. Mbak. Ren, sorry. Ini kamu lihat deh. Aku udah gambar gaun pengantin kamu. Wah, aku jadi gak sabar ngeliat hasil akhirnya. Pasti bagus banget. Pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan buat gaun pengantin yang terbaik buat kamu. Supaya berkesan buat kamu. Makasih ya, Mbak.
Tapi Mbak, aku itu kesini bukan cuma mau lihat gaun doang. Aku pengen ngajak ngobrol, enggak? Tapi kita ngobrol di luar yuk. Tapi entar dulu, bukan aku gak mau nih, ini kan belum selesai gaun kamu nih, aku kerjain. Udah, tenang aja. Aku itu percaya kalau Mbak itu desainer terkenal dan profesional. Pasti Mbak akan selesain gaun aku di sebelum hari hanya. Kamu bisa aja. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Oke. Ngobrol sama Mbak tuh rasanya asik banget dibandingin sama cowok-cowok. Mereka itu semuanya nggak seru. Emang kalau ngobrol sama cowok-cowok tuh nyebelin gitu? Iya, Mbak. Mbak mau nggak jadi kakak aku? Mau nggak ya? Tapi kamu ada syaratnya nih kalau mau jadi adik aku. Apa? Kamu harus traktir aku. Nggak bercanda. Iya, aku mau kok. Berarti hari ini resmi. Kamu jadi adik aku. Ya, hari ini kita resmi jadi kakak dan adik. Bentar ya Mbak, calon aku nelpon. Ya udah, angkat dulu. Halo sayang. Sayang, kamu di mana? Di kantor atau di apartemen? Aku lagi di jalan nih, mau pulang ke apartemen. Kamu lagi di mana, Teh? Aku lagi di kafe. Coba tebak, aku lagi ngobrol berdua sama siapa? Sama siapa ya? Temen kamu? Sama desainer gaun pengantin aku. Oh iya. Oke sayang, kalau gitu nanti aku mampir ke tempat kamu ya sayang. Baru aku pulang ke apartemen. Sekalian jemput kamu. Iya Mas Bayu, nanti aku sekalian kenalin kamu sama mbaknya ya. Terus aku share dulu alamat kafenya, oke? Oke sayang. Rena, nama calon suami kamu Bayu? Iya Mbak. Ya ampun, kok bisa sama ya? Suami aku juga namanya Bayu. Kok bisa sama? Kenapa ya? Ya mungkin karena nama Bayu itu pasaran kali ya. Iya, emang pasaran banget ya Mbak namanya. Mbak, calon suami aku itu mau kesini. Terus aku mau kenalin Mbak sama dia, nggak apa-apa? Iya. Seneng. Bentar. Hah, mertua aku telepon. Bentar dulu ya. Iya Mbak. Assalamualaikum, Ma. Iya, ada apa, Ma? Hah? Iya, Ma. Ya, Assalamualaikum, Ma. Rina, aku dipanggil sama mama mertua aku pulang. Ya, nggak jadi dong Mbak aku kenalin ke calon suami aku. Next time kan bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Mbak hati-hati ya. Iya. Ya Mbak. Have fun kamu. Sayang. Mas Bayu kemana aja sih kok lama banget datangnya? Desainer aku sampai pulang duluan. Maaf ya sayang, soalnya tadi macet banget di jalan. Maafin aku ya. Kok maafin. Tapi Mas Bayu anterin aku pulang ya. Jelas dong, aku kan kesini emang mau jemput kamu. Ya udah, yuk kita pulang. Yuk. Jadi suami Mbak selingkuh sama Rena? Orang yang pesan gaun pengantin sama Mbak? Ya Mbak, waktu itu saya benar-benar nggak tahu. Ternyata gaun pengantin yang saya jahit itu untuk selingkuhan suami saya. Makasih ya Mbak. Saya ngerti Mbak, saya bisa merasakan juga Mbak. Lalu Mbak, setelah itu bagaimana? Mas Bayu malah makin aneh Mbak. Saya makin curiga Mbak. Dia selalu berusaha menutupin perselingkuhannya Mbak. Dan ibu mertua bagaimana Mbak? Ibu mertua tahu? Justru saya makin tertekan Mbak sama ibu mertua saya sendiri. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam.
Dasar menantu nggak tahu diri. Sudah dibikinkan butik malah pergi-pergi nggak jelas. Kamu pikir rumah ini nggak ada aturannya? Hah? Ma, aku minta maaf, Ma. Tadi pas aku mau izin sama Mama, tapi Mama lagi di kamar mandi, jadi aku nggak sempet pamit. Maafin aku ya, Ma. Alasan kamu. Bilang aja kamu benci sama mama. Nggak kayak gitu, Ma. Nggak kayak gitu. Aku minta maaf, Ma. Bilang aja kalau memang kamu nggak mau hamil. Nggak, Ma. Aku juga pengen banget punya anak, Ma. Lebih baik mama pulang. Percuma mama ada di sini. Sia-sia. Tidak dihargai. Mama jangan ngomong kayak gitu, Ma. Aku minta maaf ya, Ma ya. Aku janji bakal nurut sama Mama. Ya, Ma ya. Alah, mama udah nggak percaya sama kamu. Kirana, kamu ngomong apa sama mama? Sampai mama pergi dari rumah. Aku bener-bener gak ngomong apa-apa sama Mama, Mas. Aku cuma keluar sebentar karena aku lupa minta izinnya. Cuma itu aja sih masalahnya. Kamu itu selalu lupa ya. Kamu gak pernah hargain mama. Mas, aku selalu menghargai Mama, Mas. Aku sayang banget sama Mama kamu. Apa? Mama itu cuma pengen kamu punya anak. Kamu dikasih jamu biar kandungan kamu puas, malah kamu muntahin. Baru dibilang sama Bayu, jangan gila kerja. Ini malah beres-beres butik. Enggak kok, Ma. Aku cuma mindahin manekin aja. Udah berhenti beres-beresnya. Sekarang kamu minum jamu ini ya. Jamu apa itu, Ma? Buat apa? Jamu biar cepat hamil. Mama dikasih tahu sama temen. Ayo cepat minum. Kirana! Kamu ngapain sih muntah di situ? Jorok tahu? Siapa yang muntah? Ini dia, Ma. Ini Kirana yang muntah. Jadi, jamu yang mama buatin itu kamu muntahin, hah? Iya, Ma. Maaf banget ya, Ma. Aku bener-bener gak sengaja. Soalnya itu jamunya pahit banget, Ma. Aku jadi mual. Keterlaluan kamu. Mama buatin jamu buat kamu itu biar kamu bisa cepat hamil. Iya, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Mama minta kamu istirahat, malah kamu kerja terus. Kamu itu emang sengaja kan ngusir mama? Soal jamu itu aku bener-bener gak sengaja, Mas. Bohong kamu. Mas, Bayu, tunggu dulu, Mas. Mas harus percaya sama aku. Mas harus dengerin aku. Aku gak pernah ada niatan ngusir mama kamu. Gak ada, Mas. Aku gak mau denger sama kamu. Sejak kejadian itu, sikap suami saya langsung berubah, Mbak. Jadi dingin. Seolah-olah saya nggak ada, Mbak. Saya nggak dianggap. Mama mertua saya juga begitu, Mbak. Mereka berdua tuh kayak kompak banget, Mbak. Jauhin saya nggak ngerti lagi. Yang lebih nyakitin hati saya, Mbak. Dia malah main tangan, Mbak, sama saya. Iya dong, kita kan 1 bulan lagi menikah. Jadi, kamu harus sehat di hari pernikahan kita. Ya? Nanti aku hubungin lagi ya. Bye. Abis nelfon siapa kamu? Biasa nih phone klien. Jangan bohong kamu ya, Mas ya. Mana mungkin sih klien ngebahas pernikahan, Mas? Ya memang itu klien kok. Dia suka-suka dia lah mau bahas apa. Mau aku larang dia soal bahas pernikahan? Cukup ya, Mas. Jangan bohongin aku. Aku ini bukan anak kecil, Mas. Pasti kamu selingkuhkan. Siapa perempuan itu, Mas? Kamu kemarin udah ngusir mama ya? Sekarang nuduh aku selingkuh. Mau kamu apa sih? Aku cuma minta kejujuran kamu, Mas. Siapa perempuan itu? Baik bicara kamu. Dapat atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Mas Bayu, kok kamu kesini? Tadi kamu bilang kamu di apartemen. Iya memang tadi aku dari apartemen.
Cuma sekarang aku kesini karena kangen sama kamu. Tapi muka kamu kok kayak habis dimarahin sama satu kantor. Kamu kenapa sih, Mas? Aduh, biasalah urusan kantor. Aku ada masalah sama anak buah aku. Orangnya nyebelin banget. Pokoknya bikin nguras emosi lah. Cewek apa cowok? Cewek. Janda tua gitu. Mulutnya cerewet banget. Pokoknya kalau dia ngomong, pokoknya benernya dia sendiri deh. Tapi kalau didiemin, malah makin jadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau gitu kita masuk aja ya. Bapak, ibu kamu? Mereka semua udah tidur. Yuk. Yuk. Ntar dulu sayang. Halo? Mas kamu di mana, Mas? Mas, aku minta maaf, Mas. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan baik-baik ya, Mas. Kamu jangan kayak gini, Mas. Ya itu kan salah kamu. Kamu urus aja sendiri. Aku menangis sendiri di sini. Halo, Mas. Mengingat semua yang telah terjadi, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Mas, tadi siapa yang telepon? Ya yang tadi aku ceritain. Akhirnya sih dia mau minta maaf ke aku. Terus kenapa nggak kamu maafin aja? Dia tuh kalau dimaafin, ya kayak gitu lagi. Udah ya, gak usah kita bahas ya. Iya udah, kalau gitu kita masak sekarang ya. Yuk. Akhirnya saya tahu, Mbak. Mereka ternyata sering ketemuan, Mbak, di belakang saya. Saya tuh nggak punya firasat, Mbak, sama mereka. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Kirana. Mbak. Rena? Sorry, Ren. Ada apa, Ren? Aku mau ngasih undangan pernikahan aku. Ya ampun, makasih ya undangannya ya. Tapi Mbak wajib datang ya ke pernikahan aku. Iya, aku janji aku pasti dateng. Mbak, kok Mbak aku perhatiin dari tadi, Mbak kayak kelihatan sedih gitu. Ada masalah lagi ya sama mama mertua Mbak? Enggak kok Ren, aku nggak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa sih Mbak nggak mau cerita sama aku? Padahal Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Kenapa sih Mbak? Cerita dong. Aku emang salah, Ren. Aku emang salah. Wajar aja suami aku dan mertua aku marah sama aku, kecewa sama aku karena sampai sekarang aku gak bisa ngasih turunan. Mbak jangan ngomong kayak gitu. Udah 3 tahun, Ren. Udah 3 tahun aku menikah dengan Mas Bayu. Tapi sampai sekarang aku gak bisa kasih anak buat dia, Ren. Tapi siapa sih yang gak mau punya anak, Ren? Aku juga pengen banget, Ren. Tapi aku gak bisa. Mbak aku emang belum menikah. Tapi aku ngerti dan aku tahu rasa sakit yang Mbak alami. Tapi aku minta tolong sama Mbak. Mbak harus tetap kuat ya. Mbak. Makasih, Ren. Jadi selama ini tuh Rena nggak pernah tahu, Mbak, rumahnya Mas Bayu di mana. Saya juga baru tahu, Mbak, belakangan ini. Ternyata selama setahun Mas Bayu nyewain apartemen buat mereka. Diam-diam mereka buat tempat untuk tinggal bersama, Mbak. Dan sama itu Mbak benar-benar nggak tahu kalau mereka selingkuh. Saya benar-benar nggak kepikiran kalau Mas Bayu itu selingkuh sama Rena.
Saya justru curiganya Mas Bayu itu selingkuh sama perempuan lain. Kapan Mbak akhirnya tahu kalau ternyata suami Mbak itu selingkuhnya sama Rena? Saat mereka mau menikah, Mbak. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau keluar kota, mau ngurus cabang yang di luar. Mas, ini ada undangan dari teman aku, undangan pernikahan. Kita harus datang, Mas. Kamu aja yang datang, aku nggak bisa. Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku kan butuh ditemenin sama kamu. Kamu pikir, kamu peduli sama aku pas aku butuh kamu? Kamu tuh selalu sibuk, nggak pernah peduli sama aku. Itu nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ya udah, aku bantuin bawa kopernya. Nggak usah. Mas, tunggu dulu, Mas. Aku minta maaf, aku memang salah sama kamu, tapi kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Mas, Aku mau pergi ya. Mas Bayu. Mas Bayu, tunggu dulu, Mas. Mas, jangan pergi, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Stop. Mas, jangan pergi, Mas. Mas. Mas, jangan pergi, Mas. Selamat. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Begini cara untuk hancurkan aku. Halo Mbak Kirana. Halo, Ren. Mbak, Ren, Mbak Kirana kenapa? sebentar lagi gaun pengantin kamu selesai ya, Ren. Akhirnya gaun pengantin aku udah jadi. Sendiri di sini. Mbak Kirana baik-baik aja kan, Mbak? Terjadi, kini ku harus pergi jauh dari. Aku baik-baik aja, Ren. Makasih ya. Mbak, Walau tanpa kamu selamanya. Selamanya. Mbak kenapa nggak langsung ngomong sama Rena waktu lagi teleponan? Saya udah mau ngomong, Mbak. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti. Kata-kata itu kayak nggak bisa keluar, Mbak, dari mulut saya. Kayak ketahan gitu, Mbak. Saya nggak paham. Terus Mbak, gaun pengantin yang Mbak jahit dan belum selesai itu kelanjutannya gimana, Mbak? Nah, jadi ini nih Mbak Rena, model-modelnya kamu bisa pilih. Gaun akan kamu pakai sekali seumur hidup. Jadi harus kamu pilih yang tepat, yang paling cocok, yang paling kamu suka. Mbak,
Mama nggak jadi kakak aku. Kirana, Mama malu banget Kirana. Mama itu tadi acara arisan, semua teman Mama bawa cucunya. Cuma Mama doang yang gak bawa cucu. Iya dong sayang. Kamu minta apa aja, pasti aku kasih. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Teleponan sama temen? Gak mungkin sama temen ramah banget kayak gini, Mas. Mesra banget kayak gini. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada dirimu. Dengan luka hati yang telah kau beri. Sudah cukup kau buat aku begini. Hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi gaya. Satu, dua, tiga. Ya. Sekarang ganti gaun pengantin ya untuk sesi selanjutnya. Emang gaun pengantinnya udah ada? Mbak desainernya sih katanya mau langsung anterin ke sini, Mas. Tapi nah, ini mbaknya udah datang. Mbak, maaf ya Mbak ya. Aku jadi ngerepotin Mbak harus sampai langsung datang ke sini. Gak apa-apa. Semoga pernikahan kalian bahagia ya. Makasih Mbak. Oh iya, Mas, kenalin, ini Mbak Kirana, desainer yang merancang gaun pengantin aku. Dan Mbak Kirana, kenalin, ini Mas Bayu, calon suami aku. Mbak Kirana tuh baik banget Mas, dia udah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Ini gaun. Selamat ya. Semoga pernikahan kalian langgeng. Kalau gitu aku pamit duluan pulang ya. Sekali lagi selamat atas pernikahan kalian. Dan aku doakan semoga kalian cepat-cepat dapat momongan. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku. Makasih Mbak. Sama-sama. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis
tanpa kamu. Mas, lihat gaun pengantinnya bagus banget. Oh iya sayang, bagus banget. Kamu pasti cantik pakai gaun ini. Ya, kalau gitu aku ganti dulu ya, Mas. Iya sayang. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh dari. Kayaknya udah datang. Ku ingin bahagia. Kenalin, ini Mas Bayu, calon suami aku. Ku tak mungkin kembali pada dirimu, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah bapakku, Mas. Jadi, kamu bener mau pisah dari aku? Enggak. Aku nggak mau pisah dari kamu. Ya terus aku mesti kayak gimana, Mas? Aku nggak sanggup lihat kamu nikah sama Rena, Mas. Selama 3 tahun, aku pengen punya keturunan. Tapi aku cinta sama kamu. Aku dan Mama pengen punya keturunan. Supaya Adi ngelanjutin garis keturunan aku. Gak bisa, Mas. Gak bisa. Gak mungkin aku batalin pernikahan. Beberapa hari lagi, aku harus nikah sama Rena. Pak, gimana kalau kita jalani dulu ya? Gak mau. Aku nggak mau dipoligami, Mas. Lebih baik aku yang ngalah, Mas. Aku pamit, Mas. Enggak, Kirana! Kirana! Emangnya kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Buktinya, kamu balik lagi kan? Kirana. Selamat siang, Pak Bayu. Siang? Bapak siapa ya? Saya dari pihak bank. Bapak sudah menunggak beberapa bulan. Rumah ini kami sita. Pak, saya mohon jangan, Pak. Saya siap bayar, Pak. Saya siap untuk membayar cicilannya lagi, Pak. Mohon maaf, Pak Bayu. Kredit Anda sudah macet. Silakan formasi barang-barang Anda. Kami tunggu sampai malam ini. Pak, jangan, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan cicil, Pak. Pak, kasih saya waktu, Pak. Mbak. Mbak, maafin aku ya, Mbak. Aku gak tahu kalau Mas Bayu itu ternyata suami Mbak. Mbak, aku ngerasain, aku tahu gimana rasa sakitnya Mbak.
aku sudah batalkan pernikahan aku dengan Mas Bayu. Dan aku akan melanjutkan kuliahku ke luar negeri. Tapi aku berharap, Mbak, kalau Mbak akan tetap menganggap aku seperti adik Mbak. Sama seperti aku selalu menganggap Mbak itu sebagai kakak aku, Mbak. Mbak, aku pamit ya. Tolong jaga kesehatan Mbak ya, Mbak. Akhirnya saya memilih untuk memaafkan Rena, Mbak. Karena dia nggak bersalah. Justru dia adalah korban dari mantan suami saya, Bayu. Orang yang pernah saya percaya. Berarti Mbak udah gak pernah berhubungan lagi sama mantan suami Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Udah lama lost kontak. Dan jujur, saya memang udah gak mau tahu lagi, Mbak. Udah cukup, Mbak, semua yang udah saya alami. Iya, Mbak. Dan bagaimana Mbak hubungannya dengan Rena? Kita justru jadi teman dekat, Mbak. Sekarang kita berteman. Hah? Berteman, Mbak? Iya. Bahkan kita sekarang bikin usaha bersama, Mbak. Kita bikin butik dan alhamdulillah sekarang kita udah memiliki beberapa cabang. Kisah Mbak tuh bener-bener hebat, sangat menginspirasi. Tetap ya Mbak ya, kamu jadi perempuan yang hebat dan kuat. Amin, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Pemirsa, sungguh tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita cinta. Apalagi saat ketulusan dan kebaikan hati kita justru dimanfaatkan untuk merayakan sebuah pengkhianatan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang saling menjaga, bukan yang menyimpan rahasia dan menyembunyikan luka di balik janji-janji manis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, karena hidup tidak selalu seadil yang kita harapkan. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap kuat dan melangkah.